Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript pada bagian yang ke-36 dari JavaScript dan ke-6 dari jQuery. Kita masih di Ajax PHP Bootstrap bagian yang keempat. Kita belajar tentang insert, bagaimana insert menggunakan Ajax jQuery. Kita ke materinya saja. Kita akan menggunakan perintah insert seperti yang sudah kita pelajari di dalam PHP untuk siswa SMK ini. Yang pertama, sebelum ke sana, kita akan belajar dulu untuk mengambil data dari form ini, kemudian kita ambil menggunakan jQuery. Kita ke VS Code-nya. Di app.js ini kita akan membuat sebuah function. Functionnya itu ketika ininya diklik. Jadi ketika button ini diklik, dia akan kirim data ke simpan. Jadi ini kita klik. Ini kita akan ganti dengan simpan dulu. Kita ke index. Kemudian kita cari buttonnya. Buttonnya kita ambil di dalam button ininya, kita ganti dengan simpan. Nah, di dalam sini ada ID yang namanya submit. Berarti di dalam app.js ini kita akan bentuk jQuery atau jQuery. Ini kita lebih mudah karena kita sudah menggunakan snippet yang ada di dalam sini. Kita snippet jQuery seperti yang sudah. Nah, ini jadi ini sudah diinstal, kita sudah jQuery code snippet. Jadi dengan menggunakan snippet ini kita lebih mudah dalam pembuatan program. Jadi kita tinggal jQuery, kemudian klik, kita cari yang klik, kita tinggal klik seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal di dalam sini berikan tanda petik-petik, kemudian ini kita akan ganti pagar, kemudian kita tulis submit. Yang ini kita biarkan, kita akan coba dulu alat, kemudian kita isi dengan tes. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam browsernya ini. Kalau kita klik, nah ini di sini keluar tes. Ini berarti sudah betul, kita sudah bisa memanggil tes menggunakan button ini. Berikutnya, kalau kita sudah bisa mengambil, di sini kita akan mengambil nilai yang ada di dalam sini. Kita akan buat variabel, kita letakkan di luar saja karena nanti form ini akan kita gunakan insert dan update. Jadi ada dua fungsi yang kita pakai menggunakan satu form ini. Jadi form ini bisa kita gunakan untuk insert dan update. Kita akan tambahkan dulu variabel di luar sini. Jadi di luar dari onSubmit kita beri nama let id. Ini kita kasih petik-petik, kemudian let pelanggan. Ini kita kasih kosong dulu. Kemudian let alamat kita kasih seperti ini. Ini kita kasih kosong-kosong dulu. Jadi ini kita isi dengan kosong. Kemudian let telepon kita isi dengan petik-petik kosong. Kemudian setelah kita buat variabel-variabel di dalam sini, berikutnya alat ini akan kita hapus. Kita beri nama di dalam sini ID. Ini sementara kita kosongi dulu. Kemudian kita buat pelanggan sama dengan, nah ini pelanggan ini, variabel pelanggan ini kita akan isi menggunakan nama form dari ini, pelanggan. Berarti di dalam indeksnya kita akan lihat, kita akan isi dengan ID pelanggan dari sini. Jadi ID pelanggan ini ada di input type ini. Ini kita akan tambahkan dulu di belakang ini supaya dia isi menggunakan required. Nah, ini kita isi ID pelanggan, berarti di dalam sini kita akan ambil menggunakan jQuery, kemudian kita cari file. Kita akan menggunakan get file ini. Nah, get file dalam sini kita tulis selektornya ini, kita ganti dengan pelanggan sesuai dengan ID yang ada di dalam indeks ini. Jadi ID di dalam file index.php ini, di form ini ID-nya ID pelanggan. Dalam sini kita isi dengan pelanggan. Berikutnya ini tinggal kita copy saja, Ctrl C.
Ini. Nah, pelanggan ini berarti yang ada di bawahnya sini. Kita cari form berikutnya, yaitu ID-nya alamat. Ini kita isi dengan required. Jadi nanti harus diisi. ID-nya adalah alamat. Ini. Kita copy. Kita bisa taruh di dalam sini. Nah, ini. Kita isi dengan alamat. Kemudian ini juga alamat. Nah, kemudian yang di bawah sini telepon, ini juga kita isi dengan required. Nah, ini berarti kita juga isi dengan ID ini, Ctrl S. Ini juga kita isi dengan telepon. Ini kita isi dengan telepon. Nah, ini. Jadi kita dapatkan value. Value ini diambil dari form yang ini. Nah, sekarang kita akan coba tes. Kita akan lakukan console log, console, kemudian .log. Kita tes pelanggan. Nah, ini pelanggan. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan cek di dalam konsol. Berarti kita inspect. Kita cari konsol. Misalnya ini pelanggan. Kita tulis saja pelanggan, alamat, kemudian ini kita isi dengan telepon. Kita simpan. Nah, ini tes. Kita cek di dalam sini, tidak keluar. Kita lihat lagi. Nah, ini kita cek, ininya tadi belum di refresh. Kita masukkan pelanggan, kemudian alamat, kemudian telepon. Kita simpan. Nah, ini sudah bisa nulis. Sekarang begitu selesai kirim, ini akan kita kosongi, Berarti di dalam sini kita akan set lagi dengan file ini akan kita kosongi. Caranya adalah di bawah sini kita tulis cg, kemudian file. Nah, di dalam file ini ada get, ada set. Kita isi dengan set. Nah, set di dalam sini kita isi selektornya. Kita akan gunakan tanda mager. Kemudian kita isi dengan masing-masing dari ini. Jadi pelanggan. Nah, value-nya ini kita akan ganti dengan petik-petik kosong. Nah, seperti ini. Pelanggan. Kemudian ini kita Ctrl C. Nah, ini pelanggan. Kemudian bawahnya dalam sini adalah alamat. Jadi ini kita ganti dengan alamat. Alamat, kemudian ini kita ganti dengan telepon. Jadi supaya nanti setelah dia mengisi ini, kemudian ini akan jadi kosong. Kemudian kita akan tambahkan lagi satu form di atasnya ini. Jadi di atasnya ini akan kita tambahkan sebuah form untuk ID. ID nanti akan kita gunakan di dalam edit. Jadi ini kita akan copy saja dari sini. Kita akan copy, kemudian kita letakkan saja di atas ini. Kita Ctrl S, ID ini kita isi dengan ID. Nah, ini ID. Jadi kalau nanti ID, kemudian kita taruh di dalam sini, ini juga kita tambahkan ID. Ini kita akan copy, kita tambahkan di dalam sini. Ini kita isi dengan ID. Jadi ada ID, kemudian pelanggan, alamat, telepon. Nah, kemudian di dalam sini ini juga kita tambahkan ID. ID. Supaya ketika nanti setelah selesai ngisi, di dalam sini akan kosong. Nah, kita Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, ini untuk ID. Jadi ID, kemudian ini pelanggan, alamat, telepon. ID ini nanti akan kita hidden menggunakan perintah dari sini. Nanti kita tambahkan hidden. Dan kita Ctrl S, kemudian kalau kita refresh, nah ini dia nggak muncul. Nah, sementara kita tampilkan karena kita akan gunakan dalam program. Ctrl S, nanti kalau sudah jadi baru kita tambahi dengan hidden. Kita refresh. Nah, sekarang kita akan cek kalau ID-nya ini kosong, maka dia akan menjalankan
insert. Kalau ininya ada isinya, dia akan menjalankan update. Jadi kita akan gunakan perintah seperti itu. Di dalam app.js ini kita akan buat sebuah if kita isi dengan if else kita cari id sama dengan tidak sama dengan kosong, kita kasih petik-petik, berarti dia akan menjalankan function insert. Jadi function insert kita jalankan function insertnya, insert data. Nah ini kalau kemudian dia ada isinya else, dia akan menjalankan update data. Jadi di dalam sini dia akan cek kalau ID-nya itu kosong. Jadi kalau ininya kosong, dia akan jalankan insert. Kalau ada isinya, dia jalankan update. Kita akan tes dulu. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian ini kita refresh. Kita akan tes kalau ID-nya kosong. Misalnya di dalam sini kita tulis pelanggan, alamat, telepon. Kita simpan. Nah, ini dia menjalankan update. Kita akan cek di dalam sini. Ini keliru. Harusnya kalau dia kosong dia menjalankan insert. Kalau tidak ada dia jalankan update. Kita ke sini lagi, kita refresh. Nah, ini kita tulis pelanggan. Pelanggan, alamat, telepon. Kita simpan. Nah, kita simpan. If ID sama dengan kosong, dia akan jalankan insert data. Kemudian kita lihat, nah insert ini kita gunakan alet. Nah ini alet. Kemudian kita tes lagi, kita refresh, kita cari pelanggan, alamat, kemudian telepon. Kita simpan. Nah ini dia jalankan insert. Kemudian kalau ini ada isinya, satu, pelanggan, alamat, telepon, kita simpan. Nah ini update. Jadi kalau ID ini ada isinya, dia akan ke update. Kalau ID-nya kosong, dia akan ke insert. Nah itu, kita sudah bisa menjalankan. Sekarang kita akan buat Ajax di dalam insert data. Karena kita akan mengambil data dari sini, kemudian kita akan melakukan Ajax di dalam insert data. Insert ini akan kita hapus, kita akan ganti dengan Ajax. Sebelumnya kita akan buat sebuah objek menggunakan ini. Jadi kita akan buat sebuah objek dulu. Kita akan beri nama let data pelanggan sama dengan, kita akan buat sebuah objek. Jadi kita buat pel. Ini kita isi dengan pelanggan, kemudian koma, AL, kita isi dengan alamat, kemudian kita isi dengan telepon, kita isi dengan, jadi ini sesuai dengan yang ada di dalam sini. Kita akan buat sebuah objek menggunakan isi dari ini. Jadi ini variabel yang kita buat, pel untuk pelanggan, AL untuk alamat, telepon untuk telepon, atau kita bisa lengkapi dengan pelanggan. Jadi pelanggan ini variabel yang kita buat atau key-nya, kemudian ini value-nya, ini key-nya lagi, ini key-nya lagi, ini key, ini value, jadi value. Kita sudah dapatkan seperti ini. Berikutnya di bawahnya kita akan buat sebuah Ajax yaitu jkey, kemudian A kita isi dengan jkey Ajax. Nah ini untuk pengiriman data kita menggunakan metode post. Untuk pengambilan data kita menggunakan get. Kalau pengiriman data, memasukkan data, kita gunakan metode post. Ini kita akan ganti dengan post. URL-nya kita akan panggil file PHP yang ada di dalam sini, yaitu insert.php. Insert.php ada di dalam folder PHP. Jadi index ke folder PHP. Berarti yang di dalam sini kita buat PHP slash kemudian insert.php. Jadi kita akan manggil file yang ada di dalam folder PHP yang bernama insert ini. Kemudian datanya ini kita akan ganti. Kita akan ubah JSON.stringify. Nah ini akan kita ubah ke dalam bentuk JSON. Nah ini berarti di dalam sini
data pelanggan. Karena kita melakukan post, berarti di dalam sini ini akan kita tutup data type-nya. Ini digunakan untuk proses pengambilan data seperti di dalam Slack ini. Jadi di dalam Slack ini kita menggunakan get. Nah, ini data type-nya yang diambil, kita convert atau kita ubah ke dalam JSON. Kalau ini kita kirim data, bentuknya JSON seperti ini. Kalau kita sudah dapat di sini, berarti kita akan lakukan pengambilan data di dalam PHP. Jadi di dalam PHP. Kita akan buat Ctrl S, apakah file yang kita panggil itu sukses atau tidak. Kita ke dalam insert.php, kita akan buat PHP open, PHP close. Kemudian kita tes di dalam sini echo sukses. Nah, ini kita Ctrl S, kita buat dalam sini echo sukses. Sekarang di dalam app.js ini kita akan buat console.log. Nah, ini respon ini adalah jawaban dari insert. Jadi insert itu kalau sudah dibaca, nanti dia kirim balik apa? Misalnya kirim balik dalam bentuk ininya respon. Ini saya akan tampilkan dalam bentuk respons seperti ini. Kita Ctrl S, kita ke browsernya, kita inspect, kita lihat di dalam konsol. Nah, ini kita refresh, kita cari yang pelanggan, alamat, telepon, kemudian kita simpan. Nah, ini kita akan ketemu dengan sukses. Nah, ini sukses ini diambil dari PHP. Jadi PHP itu akan memberikan respon apa yang direspon oleh PHP. Jadi ketika dia dikirim post ini, kemudian lakukan ini, kemudian datanya ini diubah ke pelanggan, kemudian di dalam sini dia akan melakukan respon. Jadi respon ini dia akan respon itu membaca file yang ada dalam PHP atau kiriman dari PHP dibaca oleh respon dalam sini. Ini. Berikutnya kita akan coba yang ini konsol ini akan kita hapus. Sekarang kita akan membaca kiriman ini di dalam PHP. Jadi kita Ctrl S, kemudian kita akan baca di dalam insert.php ini. Untuk membacanya filenya kita akan buat dulu sebuah variabel, kita isi dengan $data sama dengan kita strip slash ini. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan file get content. File get content ini kita akan mengambil semua file yang dikirimkan ke dalam sini. Jadi ketika sebuah app ini kirimkan data, maka dia akan dibaca oleh ke dalam sini. Ini kita akan isi dengan PHP, kemudian backslash input. Input kita kasih titik koma belakangnya. Strip cells ini dia akan menghilangkan tanda backslash, kemudian file get content ini dia akan membaca semua file yang masuk ke dalam ini. Berikutnya kita akan ubah, kita akan baca sebuah variabel data pelanggan sama dengan kita akan ubah JSON decode, yang di decode adalah $data, kemudian kita kasih true. Jadi dia akan melakukan proses decode dari pelanggan ini. Kemudian kita akan membuat sebuah $id sama dengan $data pelanggan. Nah, ini pelanggan, kita kasih kurung staples. Kurung staples kita isi dengan ID. Ini kita akan buat ID ini seperti yang ada di dalam sini, yang dikirimkan dari dalam sini. Di sini pelanggan, alamat. Kalau di sini belum ada ID, kita akan ganti dengan pelanggan. Pelanggan, kemudian ini kita isi dengan pelanggan. Kita akan ubah yang di dalam ini alamat. Jadi pelanggan, alamat, telepon kita akan ubah supaya nanti sininya sama. Nah, ini kita akan copy, kita paste
kemudian ini kita akan ganti dengan alamat. Alamat ininya juga kita ganti dengan alamat, kemudian ini kita akan ganti dengan telepon, ini kita ganti dengan telepon. Kemudian kita akan coba lakukan echo dolar pelanggan. Pelanggan kita Ctrl S, kemudian kita akan coba refresh. Kita akan tambahkan di dalam sini pelanggan, alamat, telepon. Kita simpan. Nah, ini pelanggan sudah masuk, dia sudah kirimkan balik dari dalam sini. Berikutnya, kalau kita sudah dapatkan data-data ini, kita akan simpan menggunakan perintah insert. Kita akan ambil dari select saja, kita akan copy yang ini, kita akan copy, kita akan paste di dalam sini. Dan ini kita akan hapus. Nah, ini require-nya ini kita akan taruh di bawahnya sini untuk koneksi. Kemudian SQL ini kita akan ubah menjadi insert into. Jadi insert into. Insert into seperti yang sudah kita pelajari di dalam, jadi kita sudah pelajari di dalam sini, di dalam PHP untuk SMK. Berikutnya kita tambahkan di dalam sini values. Kita isi dengan values, buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam values ini pastikan, karena ini ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 kolom, berarti kita harus valuesnya diisi dengan 4. Karena ini tidak ada nilainya, kita kasih kosong, kemudian ini kita kasih petik-petik. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan, berarti kita ambil petik-petik dolar pelanggan. Karena ini bentuknya adalah string, jadi pelanggan. Kemudian kita kasih petik-petik dolar alamat, dolar alamat. Kemudian kita kasih lagi petik-petik 1 dolar telepon. Nah, ini menggunakan petik-petik 1 karena yang di luar ini sudah menggunakan petik-petik 2. Jadi ini petik-petik 2, berarti yang di dalamnya ini menggunakan petik-petik 1, baru di dalam sini result dijalankan. Nah, ini kita akan tambahkan sebuah if di dalam sini. If, kita cari yang if else. Nah, kondisinya ini kita akan ganti dengan ini. Kita ganti, Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Jadi if ini jalan, kemudian di dalam sini kita akan tambahkan echo, kita tulis data sudah disimpan. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi Ctrl C, kita kasih titik koma. Ini kita tambahkan data gagal disimpan. Nah, ini kita tambahkan Ctrl S. Jadi kalau dia Ctrl S, nanti ini sudah disimpan, kemudian ini gagal disimpan. Jadi kalau result ini bisa dijalankan, dia akan keluar data gagal disimpan. Kalau ini data sudah disimpan. Berikutnya kita ke app.js. Kalau dia sudah menjalankan, di dalam sini kita akan tambahkan function. Jadi di luar ajaknya ini, setelah ini dia akan memanggil function select data. Select data yang sudah kita buat dalam sini, kita akan tambahkan select data. Jadi kalau dia sudah baca, supaya nanti langsung load datanya, kita akan ke sini, kita akan refresh, kita tulis dalam sini pelanggan, ini ID-nya, pelanggan, alamat, telepon, kita simpan. Nah, data sudah disimpan. Ini kita tambahkan di dalam sini. Coba kita refresh. Nah, ini pelanggan. Kita coba cek lagi. Pelanggan. Nah, kita tambahkan Johnny ABC. Alamat,
telepon, kemudian kita simpan. Nah, ini dia langsung keluar dalam sini, Joni ABC. Kita tulis ABC, kita isi dari dalam sini, hari, alamat Surabaya, telepon. Nah, ini kita isi, simpan. Nah, ini dia langsung masuk ke dalam sini. Ini di dalam sini kita menggunakan, di dalam sini setelah proses memanggil ini, memanggil insert PHP, kemudian ya lakukan select data. Select data itu dia akan menjalankan lagi function select data untuk menampilkan. Jadi kalau ini dihilangkan, maka dia harus di refresh dulu. Jadi ini harus di refresh dulu. Jadi contoh, saya beri nama contoh, alamat kosong sekian. Nah ini tadi belum di refresh. Kalau kita tambahkan di dalam sini, pelanggan lagi, alamat. Nah ini kalau kita taruh sini, ini belum masuk karena function select datanya tidak dipanggil. Kalau kita buka lagi, ini kita buka, Ctrl S, kemudian ini kita refresh. Nah, ini keluar. Kita coba tes. Nah, tes dia langsung masuk. Kita tes dalam sini. Tes alamat telepon. Nah, kita tambahkan. Nah, ini tes alamat telepon. Nah, untuk menambahkan misalnya belum ada isinya, kita bisa tambahkan di dalam insert ini, kita bisa tambahkan. Kita buat if, kemudian di dalam kondisinya ini if not empty. If not empty, kemudian kita cari $ pelanggan n, not empty lagi. Empty itu artinya tidak kosong. Empty, kemudian ini $ alamat n lagi, not empty lagi, $ telepon. Nah ini $ telepon. Jadi kalau dia tidak kosong, dia akan jalankan yang ini. Ini kita akan pindah, Ctrl X, kita pindahkan di dalam sini, Ctrl S. Nah, ini kalau mau kita tambahkan else, kita bisa tambahkan echo petik-petik data kosong. Nah ini kita Ctrl S. Jadi ini kalau dia tidak empty, if not empty pelanggan, n not empty alamat, n not empty telepon, artinya kalau n itu semua harus terisi. Ctrl S. Jadi not empty tidak kosong pelanggan, alamat juga tidak kosong, telepon juga tidak kosong, dia akan jalankan ini. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam browser. Kita klik kanan, kemudian inspect. Nah ini kita ke konsol. Kalau ininya kosong, dia akan jalankan data kosong. Tapi kalau dalam sini kita isi tes lagi, alamat lagi, telepon. Nah ini kita simpan. Nah, data sudah disimpan. Kemudian kalau kita lihat di dalam sini, tes lagi, alamat lagi, ini sudah keluar di dalam sini. Ini kita sudah bisa melakukan proses insert dan kita juga sudah bisa menambahkan sebuah if. Jadi if ini digunakan untuk mengecek apakah datanya ada isinya atau tidak. Kalau tidak ada, kita akan tampil seperti ini. Nah, di dalam sini ini bisa kita tampilkan respon ini ke dalam HTML dari dalam sini. Jadi ini juga bisa kita tampilkan ke dalam perintah dari dalam ini. Contoh, misalnya di atasnya form, saya akan buat lagi dot, kita akan buat lagi yaitu div. Di dalam div ini saya akan buat sebuah ID, kita isi dengan MSG atau message. Kita Ctrl S. Berarti di dalam sini ini nanti begitu console log ini, kita akan tambahkan HTML di dalam console log. Jadi ini console log akan kita tambahkan JG, kemudian HTML kita isi dengan set, kita isi selektornya
yaitu MSG atau message pagar MSG. Kemudian di dalam sini HTML ini kita akan buat let out sama dengan kita kasih respon. Response kita buat menggunakan backtick saja supaya gampang. Kita kasih backtick seperti ini, kemudian kita buat P open, P close, kita isi di dalam sini yaitu $, kemudian kurung awal kita isi dengan response. Nah, ini response dalam sini, kemudian ini kita isi dengan out. Kita Ctrl S, kita refresh, kemudian kita taruh dalam sini. Kalau ini, nah ini keluar data kosong. Ini bisa tambahkan CSS dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita pelanggan restoran, alamat, nah ini kita simpan. Nah ini data sudah disimpan. Jadi kita bisa menampilkan message di dalam sini menggunakan yang ada di dalam jQuery-nya ini. Ini JavaScript-nya kita lempar ke dalam selektor yang bernama MSG. Dalam sini ID message-nya ini, atau kita singkat dengan MSG, taruh dalam sini. Ini kita bisa letakkan respon, kita letakkan dalam sini. Nah, itu materi tentang insert. Silakan dipelajari, agak panjang. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Kita ke video berikutnya.